Apa kabar kalian semua? Mimin doakan semoga kalian semua diberikan kesehatan, umur yang panjang dan rizki yang berkah. Jadi di video kali ini, Mimin akan merangkum sebuah alur cerita dari film yang berjudul The Transporter 3. Film ini adalah lanjutan dari film The Transporter pertama dan kedua. Baiklah, tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah kapal kargo yang membawa puluhan peti kemas. Terlihat dua petugas akan memeriksa salah satu peti kemas yang sepertinya kebocoran. Namun saat akan membuka sebuah drum, cairan itu merusak wajah dan menewaskan mereka. Kapten kapal yang mendapat laporan, langsung menyuruh anak buahnya mengecek dengan baju perlengkapan dan membuang dua awak tadi ke laut. Di sisi lain, terlihat Frank dan Tarkoni sedang santuy memancing ikan. Sementara itu seorang pria bernama Malcolm bersama seorang wanita bernama Valentina baru saja turun dari kapal. Tiba-tiba mereka melarikan diri saat petugas memintanya turun dari mobil. Kembali ke Tarkoni dan Frank, di mana Tarkoni ditelepon atasannya untuk menangani sebuah kasus. Kemudian kita akan diperkenalkan dengan ketua mafia bernama Johnson turun dari jet pribadinya. Kepada petugas imigrasi, Johnson mengaku akan melakukan sebuah bisnis di Perancis. Berpindah kepada seorang menteri bernama Leon, di mana dia akan melakukan konferensi pers Uni Eropa di Odessa besok, yang akan membahas pencemaran lingkungan yang diakibatkan limbah pabrik. Sesampainya di ruangan, Leon mendapat kiriman sebuah paket misterius yang isinya sebuah handphone. Tak berselang lama, Johnson menelpon sang menteri. Johnson mengaku mempunyai bukti kejahatan menteri mengenai perizinan sebuah bisnis ilegal. Setelah melihat isi paket itu, sang menteri langsung terkejut. Berpindah ke rumah Frank, dia yang sedang santuy dikejutkan dengan sebuah mobil yang menabrak rumahnya. Saat itu juga Frank menelpon ambulan. Pria di dalam mobil itu ternyata Malcolm. Dia jadi teringat saat menolak tawaran pekerjaan dari kelompok mafia. Frank justru menawarkan mereka untuk menggunakan jasa Malcolm. Akibat penolakan itu, Frank harus berhadapan dengan mereka. Dalam kondisi terluka parah, Malcolm meminta Frank agar jangan mengeluarkannya dari mobil. Namun karena Frank tidak mengerti, dia membiarkan ambulan membawanya pergi. Ternyata ada seorang wanita disekap di jok belakang. Wanita yang bernama Valentina itu meminta Frank untuk tidak membawanya keluar dari mobil, karena dia menggunakan sebuah gelang yang bisa memicu ledakan bom. Seketika itu Frank sadar dan mengejar ambulan yang membawa Malcolm, namun terlambat. Saat kembali ke dalam, tiba-tiba ada seseorang yang memukulnya hingga pingsan. Ketika tersadar, Frank sudah berada di atas ranjang dengan gelang bom melingkar di tangannya. Ternyata itu semua adalah ulah dari Johnson. Johnson memaksa Frank untuk mengantar sebuah paket. Frank yang tidak bisa berbuat apa-apa, terpaksa menerima tawaran Johnson, namun dengan syarat, dia hanya akan bekerja dengan mengendarai mobilnya sendiri. Johnson menerima syarat dari Frank, namun Valentina harus ikut bersamanya. Di sana Johnson menjelaskan, gelangnya akan menyala berwarna kuning jika Frank berjarak 25 meter dari mobil, dan akan menyala berwarna oranye saat berjarak 30 meter. Dan ketika Frank berjarak 75 meter dari mobil, gelang akan menyala berwarna merah dan Frank akan hancur berkeping-keping. Setelah semuanya jelas, Frank segera melakukan pekerjaannya.
Di sisi lain, kapal yang membawa barang berbahaya itu hampir sampai di pelabuhan. Sementara itu, mobil derek yang membawa mobil Malcolm dicegat anak buah Johnson untuk mengambil sesuatu di dalamnya. Berpindah ke Frank, dia bertanya kepada Valentina tentang apa yang sedang terjadi. Namun Valentina memilih diam. Tarkoni sendiri sedang berada di mobil derek tadi. Di sana dia melihat plat nomor mobil anak buah Johnson. Di lain sisi, menteri dipaksa menandatangani sebuah kontrak oleh Eco Corp. Ternyata bukan hanya satu, melainkan 8 kapal kargo yang akan mereka kirim. Si menteri tidak akan menandatanganinya sekarang, namun saat konferensi Uni Eropa besok. Di sisi lain, kapten kapal memberitahukan mengenai tumpahan minyak kepada atasannya. Si menteri sendiri menugaskan seseorang untuk melakukan sebuah pekerjaan. Sementara Frank menuju ke suatu tempat untuk menemui temannya dan memintanya mencari tahu mengenai gelang ini. Alat pelacak yang terpasang di mobilnya menunjukkan mobil Frank yang salah jalur. Sehingga membuat Johnson memerintahkan anak buahnya untuk memaksa Frank kembali ke jalurnya. Sesampainya di bengkel temannya yang bernama Otto, diketahui kalau ternyata gelang berteknologi resolusi magnetik itu berasal dari Pentagon. Otto segera mencari plat transmisi yang ada di mobil itu. Tiba-tiba datang anak buah Johnson ke tempat itu. Look, fellas. You, of course. Melihat aksi Frank membuat Valentina terkesima. Namun tiba-tiba muncul pria tinggi besar yang membuat Frank kewalahan. Sementara itu, Otto telah menemukan transmisinya. Namun jika dilepas, Frank akan meledak. Kemudian Frank melanjutkan perjalanan. Ketika sampai di suatu tempat, Johnson menghubunginya dan mengatakan kalau Frank dipecat. I'm sorry, but you're fired. Disappointed me. Tiba-tiba ada orang yang mengambil alih mobilnya, dan Frank langsung mengejar dengan sebuah sepeda. Karena jika mobil itu berada lebih dari 75 meter darinya, Frank akan meledak. Untungnya Frank berhasil mengambil alih mobilnya. Kemudian Frank menghubungi Johnson dan mengatakan kalau dirinya baik-baik saja dan tidak meledak seperti yang dia harapkan. Rupanya Frank merekam pembicaraan itu dan mengirimkannya kepada Tarkoni untuk memintanya mencari tahu siapa Johnson. Di tengah perjalanan, Frank mengisi bahan bakar mobilnya sedangkan Valentina membeli minuman. Tiba-tiba sebuah sedan hitam datang dan langsung menyerang mereka. Terjadi kejar-kejaran di antara mereka. Untungnya Frank berhasil membuat mobil mereka terjun ke jurang. Karena penasaran, Frank membuka paketnya yang ternyata hanyalah sebuah buku telepon. Frank baru sadar kalau paket sesungguhnya adalah Valentina. Namun siapa Valentina ini? Si menteri menghubungi Johnson karena dia telah mengirim seseorang untuk mencelakai putrinya. Ternyata Valentina adalah anak dari sang menteri. Kembali ke Frank, di sana Valentina menceritakan saat dirinya dibawa oleh seseorang setelah minum sesuatu di klub malam. Supir yang membawanya adalah Malcolm. Karena terus dikejar, Malcolm menabrakkan mobilnya ke rumah Frank. Sementara itu, Tarkoni menemui si menteri terkait dengan Valentina. Tarkoni kemudian mengarahkan Frank untuk menuju sebuah jembatan. Namun Johnson dan pasukannya berhasil mengepung mereka.
Mereka meminta Frank menyerahkan Valentina. Don't worry, we got them right where we want them. Tell you over dinner. Saat Valentina mereka dapatkan, mereka menembaki mobil Frank, dan Frank memutuskan terjun bersama mobilnya. That car will be his grave. Frank yang tidak bisa jauh dari mobilnya, menggunakan kantong paket untuk mengangkat mobilnya itu. Johnson yang mengira Frank telah mati, memilih pergi dari sana. Frank sendiri tengah duduk santuy di mobilnya. Tarconi mengatakan, limbah itu bisa menutupi seluruh kota dan membuat polusi hingga 100 tahun. Tepat 15 menit lagi, si menteri akan menandatangani kontrak itu. Frank pun bergegas mengejar kereta yang ditumpangi Johnson dan anak buahnya. Di sana Frank menghajar semua anak buah Johnson. Kemudian Frank menghajar Johnson dan memakaikan gelang itu ke tangannya. Hingga inilah yang terjadi. Tarconi menghubungi menteri dan mengatakan kalau putrinya baik-baik saja. Kemudian si menteri berdiri dan merobek kertas kontrak itu. Para polisi akhirnya menangkap awak kapal kargo itu. Di akhir film, Tarconi mengajak Frank untuk memancing. Namun kali ini Valentina menemani mereka dan film pun selesai. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya.